Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan berbagai stakeholder mulai melaksanakan registrasi sosial ekonomi tahun 2022 sebagai upaya pemerintah mewujudkan satu data terintegrasi. Pada registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini, BPS Pacitan menerjunkan setidaknya 1.126 petugas untuk memulai pelaksanaan registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK yang telah digelar mulai Sabtu 15 Oktober 2022 hingga 1 bulan ke depan atau hingga Senin 14 November 2022. Kepala BPS Pacitan, Wisma Eka Nur Cahyani, saat media gathering pada Jumat 14 Oktober 2022 di kantor BPS mengatakan, para petugas diterjunkan ke lapangan untuk mendata penduduk secara door to door atau dari pintu ke pintu. Kita dari BPS sudah menyiapkan dari sisi koordinasi dengan OPD-OPD terkait ya. Kita mulai dari koordinasi dengan OPD terkait, kemudian kita juga mohon dukungan dari Bapak Bupati juga ya, ke bawah, ke camat, ke kepala desa juga kita ada rapat sosialisasi juga, rakorda juga. Nah, selain itu kita juga menyiapkan dari sisi petugas lapangannya. Kita melakukan treatment kepada petugas lapangan. Mereka sudah dilatih, mereka sudah dipersiapkan, diberikan instruktur untuk belajar konsep dan definisi bagaimana mereka harus melakukan kegiatan pendataan itu di lapangan. Jadi sebenarnya semua sudah kita lakukan ya, dari sisi petugas yang mau kita terjunkan nanti, kemudian dari sisi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semua sudah kita upayakan. Nah, sekarang tinggal tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November kita akan melaksanakan pendataan lapangan, dan kita mohon bantuan juga dari seluruhnya termasuk teman-teman media untuk ikut mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat. 1.126 petugas Mas, ya, tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Ya, kita mengharapkan mewakili dari teman-teman semua ya, kita mengharapkan karena ini adalah gawe besar kita bersama ya, gawe besarnya masyarakat Indonesia, kita mengharapkan semua elemen terlibat dan kegiatan sosialisasi kita berjalan dengan lancar sehingga semua warga masyarakat bisa terinformasikan tentang kegiatan REKSOSEK ini sebelum petugas pendataan kami turun ke lapangan. Nah, kalau misalnya semua warga masyarakat sudah terinformasikan dan semua warga masyarakat mengetahui bahwa nanti akan dilaksanakan REKSOSEK, maka petugas yang kami latih tadi, yang sudah kami latih tadi, tidak akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan pendataan. Sehingga nantinya kalau warga masyarakat sudah tahu dan mereka bersedia menerima, kemudian mereka bisa memberikan jawaban yang baik dan benar, yang jujur gitu ya, maka nantinya kita akan bisa mencapai goal kita untuk mendapatkan basis data satu data untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat satu-satunya gitu, yang baik. Jadi kita di sini semua warga negara Indonesia kan dicatat ya, jadi semua keluarga di Indonesia itu akan dicatat. Nah, nanti yang tinggal di bangunan-bangunan rumah nanti akan dicatat, kemudian yang tinggal di bangunan-bangunan khusus seperti di rumah tahanan, kemudian di pondok pesantren, kemudian ada di tempat-tempat khusus yang lainnya itu akan dicatat juga. Nah, yang terakhir bagi kawan-kawan kita yang kurang beruntung, yang tidak mempunyai tempat tinggal kayak gitu ya, tunawisma, ODPJ dan seterusnya, itu nanti akan didata pada tanggal 29 Oktober 2022 di seluruh wilayah Indonesia ya, yang disebut dengan malam REKSOSEK. Nah, tunawisma, kemudian ODGJ, kemudian awak kapal berbendera Indonesia, itu semuanya akan dicatat oleh kita. Gitu, Mas. Untuk antisipasi mitigasi sendiri dengan kondisi cuaca seperti ini, bagaimana Bu untuk proses kegiatan REKSOSEK ini? Iya, kita melakukan monitoring itu ya. Jadi kita melakukan monitoring, dashboard kita itu dibuka setiap hari supaya kita bisa memantau gitu di setiap kecamatan itu sudah berapa progresnya setiap harinya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kecamatan atau titik-titik tertentu yang progresnya itu tidak sesuai dengan target yang sudah kita susun, maka mungkin kita bisa memfokuskan ke sana untuk mencari tahu apa penyebabnya. Apakah mungkin ada karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat, atau mungkin ada kondisi-kondisi yang harus dilaksanakan, yang harus kita kasih treatment. Nah, kita juga akan bekerjasama dengan OPD-OPD yang terkait seperti misalnya BPBD gitu ya, untuk mengatasi kalau misalnya ada kayak misalnya longsor atau apa sehingga orang tidak bisa masuk ke wilayah yang harus didata. Nah, nanti kita akan berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait. Ini ya, kita akan melakukan monitoring setiap hari untuk memastikan bahwa realisasi dan target kita itu sesuai gitu. Target REKSOSEK sendiri berapa hari Bu?
Itu tadi ya, dari tanggal untuk pelaksanaan pendataannya dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November. Ya, itu adalah target pelaksanaan kita, pendataan lapangan. Sultan Salahuddin dan Putra Primanto mengabarkan untuk pacitanku.com.